Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, semoga kita tetap menjadi kasih-Nya sebagaimana yang kita harapkan. Kepada yang mereka yang sedang sakit, bersabar dan berobat sama orang kesehatan. Jangan ke setan, jangan ke jangan ke dukunnya. Adapun edukasi kita yaitu tentang taubat nasuha. Apa itu dosa-dosa yang kita kerjakan? Apakah bisa dosa kita itu dimaafkan? Tidak ada kayaknya yang tidak berdosa ya. Jadi waktu kita kecil, ya mungkin kita di sekolah itu saya sendiri melakukan itu. Jajan 2, gorengan dibayar 1, itu kenakalan anak-anak. Jadi itu puasa, tapi tanpa pengetahuan orang tua minum di belakang atau melakukan dosa yang lain. Nah, bagaimana sehingga dosa itu sampai kita udah balik dan kita sekolah dewasa masih berdosa, bahkan sampai orang tua juga udah punya dosa. Oleh sebab itu ini ada yang disebut dengan taubat nasuha. Jadi taubat nasuha ini adalah keluhan kita menutup, tidak lagi. Jadi kalau sholat nggak pernah sholat misalnya, dia taubat nasuha, taat jadinya. Wah ini bagus ini. Jadi taubat nasuha itu adalah taubat yang murni. Jadi bukan taubat cabe. Begitu pedasnya hilang mau makan cabe lagi, sambal. Wah taubat sambal, coba cabe. Jadi ini murni. Jadi tidak hanya di mulut saja ya, tulus ya. Jadi aku cinta kepadamu, wah ini tulus itu. Tapi dengan orang lain lagi berkasih sayang, itu bukan tulus namanya itu. Itu tipu-tipu itu. Katanya satu-satu yang ku sayangin. Padahal yang disayangin satu-satunya itu ya Allah ya. Ini sama-sama makan, yang disayangi 2 orang, bahkan 3 orang. Dan bersungguh-sungguh. Jadi tadi gitu dia murni, tulus, bersungguh-sungguh. Tidak hanya omong doang, tidak hanya omon-omon, bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah. Jadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita bersungguh-sungguh taubat nasuha. Edukasi kita supaya kita tulus lah, tidak lagi melakukan dosa ya. Tujuannya adalah memohon ampunan atas segala yang telah diperbuat atau yang kilap. Jadi nggak bisa itu mau Idul Fitri minta maaf. Padahal minta maaf itu bukan hanya Idul Fitri, setiap saat. Begitu tahun baru minta maaf. Jadi begitu kita mau menjelang puasa, seminggu sebelum puasa sudah WA-WAan. Jadi tidak diatur itu. Ini yang diatur, yaitu disebut dengan taubat nasuha. Hai manusia, taubatlah kau dengan perbuatanmu. Ini ya, ada syaratnya dan tata caranya taubat nasuha itu. Menurut para ulama, bahwa taubat yang sempurna harus memenuhi beberapa syarat. Jadi syarat utamanya 1, harus kita menyesal ya perbuatan kita, menyesali. Jadi kalau sudah kita menyesali perbuatan, ya Allah, aku sulit sekali bangun subuh untuk sholat subuh. Nah ini betul-betul dia menyesali. Jadi kalau sudah dia betul-betul menyesali perbuatannya, jadi dia menumbuhkan rasa penyesalan. Wah ternyata saya main pinjol itu habis sudah, ini menyesali.
Ada yang bilang sesal kemudian tidak berguna. Wah, tapi karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Sehingga kita kalau sudah dapat menimbulkan penyesalan atas perbuatan kita, atas dosa yang telah dilakukan, nah ini nyangkut dosa, taubat nasuha. Makanya kalau dibilang sebelum balik meninggal dia, ini memang nanti tempatnya di sorga, karena dia belum kena dosa ya. Atau dia begitu lahir sampai umur 50 tahun itu dia gila. Wah, ini nggak ditanya-tanya ini langsung, karena dia dosanya nggak ada, dia nggak normal ya. Yang kena ini orang yang balik, yang normal. Yang normal. Makanya ada yang menyebutkan bahwa sakit itu mengurangi dosa. Ya kenapa? Dia di tempat tidur nggak bikin dosa ya. Udah nggak keluar dari mulutnya kata-kata, atau tidak dengan tangannya, dengan matanya. Jadi yang bikin kita dosa ini karena diri kita berkeliaran. Oleh sebab itu kalau kita sakit di atas tempat tidur, biar berkurang dosa. Jadi dibilang sakit adalah pengurangan dosa. Menumbuhkan rasa penyesalan, ya kalau sudah kita menumbuhkan rasa penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, kita menghentikan dosa. Kalau udah kita taubat nasuha, jangan taubat cabai tadi. Wah, aku kapok, aku cabai ini nggak mau lagi saya makan sambal. Wah, ini namanya taubat cabai. Jadi kita menghentikan dosa. Saya nggak mau lagi makan bakso, atau besoknya makan bakso. Jadi ini benar-benar menghentikan, bukan hanya sesaat ya. Kalau kita sedang berpuasa, ada teman ngajak makan, kita puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Diajak makan, sedang kita makan istighfar. Saya tadi sedang berpuasa, langsung berhenti. Jangan wah dihabiskan dulu ini yang dimakan ini, wah ini tidak sah puasanya. Begitu juga sedang kita melaksanakan taubat nasuha, jadi menghentikan, tidak lagi dibuat. Jadi berhenti seketika dari perbuatan maksiat. Yang ketiga tadi berjanji tidak mengulangi. Jadi kalau sudah berjanji tidak mengulangi, ya Pak saya nanti main bola tidak sempat, sebelum azan maghrib saya sudah kembali. Wah, jadi saya udah pernah kena ditunggu pakai lidi ya sama orang tua ya, sapu lidi atau sabuk. Wah, gitu pulang orang tua nggak manggil-manggil, dipukulnya. Ini kita merasakan penyesalan, kita berjanji tidak mengulanginya lagi. Kalau diulangi lagi lebih parah. Ayah saya anaknya laki-laki semua, jadi begitulah. Kalau kita sudah memang tobat, betul-betul kita tidak mengulangi lagi. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, menyesali. Kita menyaksikan ya, bukan menyesali. Kita menyelesaikan hak secara sesama manusia. Kalau kita sudah tobat, menyelesaikan hak sesama manusia. Mungkin dia punya utang, pernah minjam, jadi selesaikan dulu. Atau kita datangin dulu, saya ambil manggamu, minta maaf ya. Karena hubungan manusia dengan Allah, kita tidak sholat, kita tidak zakat, kita tidak puasa, kita tidak haji, Allah itu pemaaf. Tapi urusan manusia dengan manusia, Allah itu tidak bisa. Jadi kita mohon maaf ya, saya terlontar, saya menyadari saya salah. Saya pernah melakukan itu berbulan bahkan berapa tahun saya teringat, padahal saya tidak salah ya. Saya tidak salah. Begitu Idul Fitri saya bertamu, saya bilang mohon maaf ya, karena saya tidak melaksanakan salah ya, dia yang mau mukul saya ya. Karena dari pembicaraan saya dia sebagai ketua takmir ya. Jadi saya minta maaf, saya ngaku salah, biarlah urusan saya, nggak tahu mungkin maghrib nanti saya meninggal dunia. Jadi kita harus menyelesaikan
hak sesama manusia. Allah tidak bisa campur. Jika dosa atau kesalahan tersebut menyangkut hak orang lain, mungkin mencuri, menyakiti, memfitnah, ya nggak usah kita bilang lah, mohon maaf ya, mungkin telontar saya, sampean saya jelek-jelekkan di sana, begitu aja. Jangan langsung kita ceritakan apa itu yang dijelekkan itu, apa yang difitnah itu, nggak usah. Atau menyakiti atau mengatakan sehingga dia tersinggung untuk meminta maaf. Jadi perlu kita selesaikan dengan sesama manusia. Itu yang keempat tadi, untuk mengembalikan nasuha itu tadi, atau menyesali urusan di dunia, atau menyelesaikan. Kalau kita sudah urusan kita nanti di dunia, maka kita tidak lagi di akhirat. Oh, dia ketemu 472 gram emas, uang 500 miliar, wah dia harus tobat nasuha itu. Kalau dia tidak tobat nasuha, tapi karena terlalu banyak ya, 474 gram itu, ya itu uang rakyat, maka dia setiap rakyat dia datangi, minta maaf ke seluruh rakyat di televisi. Wah, ini repot ini. Itu yang kelima. Yang kelima tadi, menutup dengan kebaikan. Jadi sering bersedekah, menutup kebaikan. Nanti buka bersama di mana? Di rumah saya. Saya mengundang. Wah, ini menutup untuk dia memanggil. Jadi kita harus menutup dengan kebaikan. Atau kita bepergian, kayak saya di Sidoarjo, berangkat ke Jakarta, beli baju yang lambang Tugu Monas. Wah, ini dikasihkan ke teman-teman. Oh, baru pulang tak dari Jakarta, ini oleh-oleh. Mana oleh-olehnya? Ini tradisi ini oleh-oleh. Saya 2016 sama istri haji itu banyak membeli. Baru sebelum berangkat sudah saya beli, udah 600 atau berapa itu sajadah ya, souvenir untuk tetangga masyarakat. Ya itulah, menutup dengan kebaikan. Bagaimana sebenarnya tata cara ibadah taubat nasuha? Jadi taubat nasuha ini ibadahnya 2 rakaat ya. Bagus dilaksanakan sepertiga malam. Jadi kita di sana berdoa seperti sholat sunnah subuh. Habis itu kita istighfar, astagfirullahaladzim, itu di dalam hati. Kita melaksanakan untuk betul-betul melaksanakan tobat. Jadi waktu pelaksanaannya yaitu bagus untuk melaksanakan sepertiga malam, seperti sholat sunnah, itu untuk diketahui. Niat, wah niat ini. Ya, bahasa Indonesia saja boleh, tidak di dalam hati saja boleh. Jadi dilafalkan dalam hati, bisa dilafalkan niat. Jadi sholat sunat taubat 2 rakaat, sholat seperti sholat sunat subuh itu. Pelaksanaannya sangat bagus. Sholat 2 rakaat seperti sholat sunat biasa. Tapi ada juga orang tiap maghrib dia sholat sunat taubat. Tapi itu tidak saya ketemukan dalam kitab. Jadi setelah sholat dikerjakan, dianjurkan untuk membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Jadi istighfar lah. Itu contoh. Sehingga dengan penuh penghayatan dan memohon ampun kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya gunakan media sosial ini untuk menyebar, semoga ada yang mau mendengarkannya, karena dulu tulisan hanya ambatan, jangan panjang-panjang mata saya, namanya setannya. Nah, ini saya bikin video. Semoga bermanfaat dari rekan-rekan yang mendengarkannya, kalaupun salah itu dari diri saya. Semoga media sosial ini bisa saya gunakan untuk edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.